Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir untuk menemani Anda dengan informasi yang unik dan menarik dari berbagai penjuru Nusantara. Kali ini Ragam Indonesia mengajak Anda untuk mengunjungi Bojonegoro di Jawa Timur. Dengan jarak tempuh selama 2 jam dari kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro memiliki aneka kuliner yang wajib untuk Anda coba. Tak hanya itu sahabat, keberagaman budaya serta wisata di kota Jati ini juga dapat menambah keunikan Bojonegoro. Yuk, langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Sahabat Ragam, ini dia salah satu agenda yang wajib Anda coba jika berkunjung ke Bojonegoro. Ya, menikmati beragam sajian kuliner yang nikmat. Sajian kuliner pertama kita adalah mangut ikan gloso. Ikan gloso yang akan kita olah diambil dari Waduk Pacal, Bojonegoro. Selain sebagai tempat wisata, Waduk Pacal juga bernilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Banyak nelayan yang menggantungkan nafkahnya dengan mencari ikan di sini. Salah satu ikan yang sering ditangkap adalah gabus malas atau masyarakat di sini menyebutnya dengan ikan gloso. Ikan gloso mirip dengan gabus, akan tetapi ikan yang juga mempunyai nama betutu ini mempunyai duri yang sedikit. Kali ini ikan gloso akan kita olah menjadi mangut. Mangut adalah makanan berkuah santan dengan bahan baku utama ikan yang memiliki rasa bervariasi. Resepnya cukup mudah kok sahabat. Bahan-bahan yang diperlukan pastinya sudah ada di dapur Anda. Sebelum membuat bumbu mangut, goreng ikan gloso ke dalam minyak yang mendidih. Dibutuhkan minyak yang banyak ya sahabat agar ikan gloso matang merata. Sambil menunggu ikan yang matang, yuk kita siapkan bumbu mangutnya. Haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, lengkuas, dan garam. Sahabat, yuk kita lihat ikannya. Jika sudah matang, angkat dan letakkan di piring. Setelah itu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Jika bumbu sudah matang dan aromanya wangi sudah tercium, masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lalu masukkan kecambah ale, tomat, air, serta santan dan beri gula secukupnya. Aduk hingga semua tercampur dan masukkan ikan gloso. Aroma mangut ikan gloso sudah mulai membuat perut lapar. Ikan yang mempunyai nama latin Oxyeleotris marmorata ini adalah jenis ikan air tawar yang sudah sangat jarang ditemukan sahabat. Karena itu, jika kita menjumpai menu ikan ini di restoran, jangan kaget akan harganya yang cukup mahal. Daging ikan glogos yang lembut berpadu pas dengan kuah mangut yang gurih dan pedas. Sungguh lezat. Ikan betutu dipercaya mengandung banyak khasiat loh. Bagi kaum Hawa, ikan betutu dipercaya dapat membuat awet muda dan dapat menambah kehalusan kulit. Karena ikan gabus malas ini banyak mengandung vitamin B1, B2, B6, vitamin F, vitamin E, sehingga dapat menghambat proses penuaan. Selamat mencoba ya! Selain mangut ikan gloso, kuliner yang wajib Anda nikmati di Bojonegoro adalah gepuk belut. Sebelum dijadikan gepuk, terlebih dahulu belut dipotong, digeprek dan dibersihkan. Untuk membuat gepuk belut cukup mudah kok sahabat. Ini dia bahan yang harus disiapkan. Kita buat bumbu gepuknya terlebih dahulu ya. Haluskan terlebih dahulu garam, bawang putih, jahe, daun jeruk, dan ketumbar. Setelah itu campurkan bumbu tersebut ke dalam belut dan tambahkan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis yang terdapat pada belut. Masyarakat Bojonegoro menyebut proses ini dengan istilah bacem. Setelah itu goreng belut ke dalam wajan dengan minyak yang banyak supaya kadar kematangan belut merata. Proses menggoreng belut hingga matang membutuhkan waktu yang cukup lama sahabat. Sembari menunggu belut matang, kita siapkan sambal mentahnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sambal mentah gepuk adalah haluskan terasi, garam, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Setelah itu tambahkan irisan tomat dan ulek hingga halus. Belut sudah matang dan aromanya sudah tercium nih sahabat. Angkat dan tiriskan belut ke dalam wadah yang sudah tersedia. Sego daun jati memang pas disajikan dengan gepuk belut dan sambal mentah. Aroma khas dari daun jati membuat nasinya lebih wangi. Sego daun jati merupakan resep turun-temurun oleh masyarakat Bojonegoro karena sangat mudah mendapatkan daun jati di sini. Apalagi jika dinikmati selagi nasinya panas.
Akan membuat lidah Anda tidak ingin berhenti menikmati sensasi empuknya daging gepuk belut ditambah rasa pedas dari sambalnya. Sahabat, belut juga memiliki kandungan gizi yang cukup baik loh untuk kesehatan, antara lain fosfor, zat besi, kalori, kaya akan vitamin, serta arginin yang berfungsi melakukan penghambatan terhadap pertumbuhan sel kanker payudara. Memang pas deh menikmati sajian sego daun jati dengan lauk gepuk belut ini bersama sahabat. Setelah puas menikmati kuliner berat, saatnya kita mencicipi cemilan khas Bojonegoro, kue jongkong. Sahabat, jika dilihat dari bentuknya terlihat biasa saja bukan? Akan tetapi siapa yang sangka jika bahan yang digunakan serta proses pembuatannya terbilang cukup unik. Penasaran? Yuk langsung saja kita buat. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah salah satu bahan yang digunakan adalah merang. Merang adalah daun dan batang padi yang sudah mengering. Langkah pertama untuk membuat kue jongkong adalah membakar merang sampai habis. Dan walaupun merang sudah menjadi abu seperti ini, tetap harus diulek lagi sampai halus. Setelah itu rebus air hingga mendidih. Sambil menunggu rebusan air, kita buat adonan jongkongnya dulu ya. Untuk membuat kue jongkong membutuhkan 2 proses adonan. Adonan pertama, masukkan abu merang ke dalam tepung beras dan masukkan gula merah sambil diaduk. Lakukan hingga adonan mengeras. Kemudian untuk adonan kedua, yaitu campurkan gula merah ke dalam tepung terigu hingga adonan mengental. Setelah itu jika rebusan air sudah matang, tuang air secukupnya ke dalam adonan tepung beras hingga adonan mencair, lalu campurkan adonan yang kedua. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang yang sudah disediakan dan kukus selama 1 jam. Tara, kue jongkong sudah siap untuk dinikmati. Warna hitam yang terdapat pada kue jongkong murni karena pewarnaan alami dari abu merang, sahabat. Pemakaian abu merang inilah kunci utama yang membuat kue ini memiliki cita rasa serta aroma yang unik. Kue jongkong memiliki tekstur lembut serta rasa yang manis. Dan jika sudah digigit, terasa sedikit crunchy yang berasal dari abu merang itu sendiri loh. Wow, unik ya rasanya. Tertarik untuk mencobanya, sahabat? Selain kue jongkong, ada cemilan unik lainnya dari kota Jati nih. Ya, rujak ceprot. Eits, tapi bukan rujak yang biasa kita makan. Karena buah yang dipakai rujak ceprot ini berbeda dengan rujak biasanya. Bahan untuk pembuatan sambal dan proses pembuatannya juga terbilang unik. Bagaimana kalau kita langsung buat rujak ceprotnya yuk? Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah pertama kita siapkan buah-buahannya terlebih dahulu ya. Buah mengkudu dikupas dan dipotong kecil-kecil lalu direndam ke dalam air. Setelah itu potong buah mangga. Kemudian potong kecil pisang klutuk dan terakhir potong kecil jantung pisang. Setelah buah-buahan siap, saatnya untuk membuat bumbu rujaknya. Haluskan terasi, asam jawa, cabai rawit, garam dan gula pasir ke dalam lumpung lalu tumbuk dengan halu. Setelah itu masukkan buah-buahan ke dalam lumpang dan tumbuk hingga tercampur bersama bumbu. Bagi masyarakat Kota Hutan Jati ini, rujak ceprot dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit karena bahan yang digunakan memiliki banyak manfaat. Salah satunya buah mengkudu. Buah mengkudu merupakan salah satu buah yang terbilang unik untuk dijadikan rujak karena kebanyakan orang tidak menyukai buah ini. Walau memiliki rasa yang pahit, buah ini menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Jika sudah menjadi rujak ceprot, rasa pahitnya pun hilang, sahabat, membuat lidah tidak berhenti untuk memakannya. Selain buah mengkudu, buah yang tak lazim untuk dijadikan rujak adalah pisang klutuk. Pisang klutuk lebih populer digunakan sebagai obat sariawan karena memang memiliki kandungan vitamin C. Rujak ceprot memiliki cita rasa yang unik, rasa gurih yang dihasilkan dari terasi, serta rasa asam jawa yang kental membuat rujak ceprot menjadi santapan favorit masyarakat Bojonegoro. Selamat mencicipi, sahabat!
Sahabat Ragam, jangan hentikan petualangan kuliner Anda ya, sebab Bojonegoro memiliki kuliner tradisional buatan masyarakat Samin yang tak kalah lezat. Untuk menuju ke permukiman masyarakat Samin di Desa Jepang, Kecamatan Margomulyo, dibutuhkan waktu 1,5 jam dari kota Bojonegoro. Berjarak sekitar 80 km, Anda akan melewati kawasan yang dikelilingi hutan jati dan jalan yang tak rata. Sesampainya di sana, kita akan mengetahui proses pembuatan sawut gula untuk santapan dalam tradisi gemblang. Ini merupakan tradisi berkunjung ke rumah-rumah warga seperti hari raya. Sawut adalah makanan tradisional khas Jawa yang berbahan dasar parutan kasar singkong. Sebelum singkong diparut, terlebih dahulu singkong perlu dikupas dan dicuci. Setelah itu, barulah siapkan air untuk direbus. Sambil menunggu rebusan air, taburkan garam pada singkong parut, aduk hingga rata. Lalu tuangkan sedikit singkong parut ke dalam rebusan, kemudian sebarkan gula merah di atasnya. Tutupi gula merah dengan menaburkan singkong parut lagi. Rebus singkong parut hingga 15 menit. Sambil menunggu singkong matang, parut kelapa untuk disajikan bersama singkong parut. Kalau sudah siap, kini saatnya memberi alas berupa daun pisang pada cetakan sawut gula. Singkong telah matang, saatnya diangkat dan dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kerucut. Akan terlihat beberapa bagian berwarna coklat akibat gula mencair pada sawut gula yang telah matang. Sawut gula telah dimasukkan ke wadah, saatnya tutup wadah dengan daun pisang. Setelah itu dibalik. Sawut gula berbentuk kerucut seperti nasi tumpeng pun telah tercipta. Sajikan sawut gula bersama parutan kelapa di sekelilingnya. Sawut gula sangat digemari oleh anak-anak. Mereka pun diajak berkunjung ke rumah pembuat sawut gula untuk mencicipinya. Setelah tiba, mereka langsung membuat pincuk daun pisang untuk alas sawut gula. Tak perlu menunggu lama. Dalam nuansa kebersamaan, sawut gula dapat langsung dinikmati. Potongan sawut gula ini terasa legit dan manis di lidah. Begitu menggoda bagi siapapun yang menikmatinya. Penasaran untuk mencoba? Setelah puas menikmati sajian kuliner berat serta cemilan, saatnya melihat wisata budaya yang ada di Bojonegoro. Sahabat, kini kita akan melihat prosesi pengambilan dan penyerahan api abadi yang rutin dilakukan setiap tahun di Bojonegoro. Api yang diambil dalam proses ini merupakan api abadi yang telah menjadi ikon kota Jati. Konon api ini tidak pernah padam walau turun hujan sekalipun. Pada prosesi pengambilan api abadi ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Seperti pejabat setempat harus menyerahkan sesajen kepada juru kunci, serta harus memutari tempat api abadi berada. Setelah prosesi pengambilan api dilaksanakan, maka api akan disemayamkan ke pendopo kabupaten yang bertujuan supaya pemerintah serta masyarakat Bojonegoro tetap menjaga semangat yang berkobar bagai api yang tak kunjung padam. Selain itu ada beberapa acara yang digelar untuk memeriahkan acara, sahabat. Di antaranya gerebek berkah serta tari-tarian. Gerebek berkah diadakan sebagai ungkapan rasa bersyukur atas hasil bumi yang telah Tuhan karuniakan kepada masyarakat Bojonegoro. Di dalam acara gerebek berkah terdapat 1 gunungan utama serta gunungan tanaman dan buah dari 28 kecamatan yang ada di Bojonegoro. Nantinya, semua gunungan tersebut akan dipikul bersama yang menggambarkan semangat para petani. Setelah itu, gunungan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol keberkahan atas apa yang mereka dapatkan selama ini. Sedangkan tarian yang terdapat dalam acara prosesi adalah tari gambyong. Tari gambyong wani-wani dilakukan sebagai persembahan kepada Empu Kriyo Kusumo yang bersemayam di api abadi. Tarian gambyong disajikan oleh 11-13 orang yang dikenal sebagai waranggang dengan gending landrang wani-wani. Waranggang adalah nama seniman perempuan yang pentas dalam sebuah kesenian tayub. Tayub adalah kesenian tradisional yang sampai saat ini masih berkembang di daerah Bojonegoro. Ini dia sahabat, salah satu tempat wisata yang wajib kalian datangi jika berada di kota Jati, wisata Kayangan Api. Ya, di tempat inilah api abadi disemayamkan atau berada.
Lokasi wisata Kayangan Api dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari kota Bojonegoro, tepatnya berada di kawasan hutan lindung di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem. Saat perjalanan menuju tempat wisata Kayangan Api, mata Anda akan disuguhi pemandangan hutan jati yang hijau dan rindang. Komplek wisata Kayangan Api merupakan fenomena geologi alam, berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulutkan api, sehingga tidak pernah padam walau turun hujan sekalipun. Api abadi ini merupakan sumber api terbesar di Asia Tenggara loh sahabat. Konon menurut legenda masyarakat Kota Jati, Kayangan Api adalah tempat bersemayam Mbah Kriyo Kusumo yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Beliau adalah seorang pandai besi yang biasa membuat alat-alat pertanian dan pusaka. Masyarakat sekitar masih ada yang menganggap keramat api tersebut, dan menurut mereka, api itu hanya boleh diambil jika ada upacara penting. Dan untuk mengambil api harus melalui prasyarat, yakni selamatan dan tayuban. Pada hari libur, banyaknya wisatawan lokal yang berkunjung sekedar ingin melihat dan mengabadikan keberadaan api abadi. Menurut kepercayaan masyarakat Bojonegoro, api abadi merupakan api yang sakral dan diyakini jika hati mereka bersih, maka dengan mudah dapat melewatinya. Sahabat, jika beruntung Anda juga dapat sekaligus melihat tarian Kayangan Api. Tari Kayangan Api adalah tarian yang dilakukan oleh 9 orang penari wanita yang bercerita tentang seorang empu pembuat pusaka yaitu Kriyo Kusumo pada era Majapahit. Selain wisata Kayangan Api, ada juga tempat wisata yang tidak boleh Anda lewatkan jika berkunjung ke Bojonegoro. Tempat wisata ini terletak di Desa Wonocolo. Untuk mencapai ke sana, Anda membutuhkan perjalanan selama 2 jam dari kota Bojonegoro. Selain berwisata, Anda juga dapat menambah pengetahuan tentang sejarah perminyakan di Indonesia loh. Tiba di tempat wisata ini, mata Anda langsung disuguhkan dengan pemandangan sumur minyak tradisional yang banyak sekali. Sumur minyak tradisional yang ada di Wonocolo usianya lebih dari 100 tahun, sahabat. Eits, walau usianya lebih dari sahabat, bukan berarti sumur minyak ini tidak berfungsi. Ada beberapa sumur yang masih beroperasi. Wisata Migas Wonocolo merupakan wisata pertambangan pertama di Indonesia dan terinspirasi dari wilayah minyak di Texas, Amerika Serikat. Maka dari itu sahabat, di area lokasi wisata terlihat jelas tulisan besar Texas Wonocolo. Wisatawan dapat melihat langsung penambangan tradisional yang eksotik dengan keberadaan tiang penyangga kayu dan masih dioperasikan secara tradisional. Selain itu ada pilihan trek untuk melihat lokasi penambangan ini. Anda tinggal memilih ingin melihat dengan menggunakan mobil atau motor trail. So, wisatawan bisa melihat dan membayangkan bagaimana sejarah operasi migas di Indonesia pada masa lampau. Bagi kalian pecinta fotografi dan sejarah, tidak ada salahnya mengunjungi desa wisata migas atau geopark di Wonocolo. Sahabat Ragam, jangan beranjak dari layar Trans 7 ya, karena Ragam Indonesia masih akan kembali setelah yang berikut ini.